Assalamualaikum dan selamat pagi siswa kelas 5. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan dan tetap semangat ya. Hari ini kita akan mempelajari pengelompokan zat tunggal dan campuran. Tema 9, subtema 3 IPA untuk siswa kelas 5 SD. Manusia memanfaatkan berbagai benda yang ada di lingkungan, baik benda tunggal maupun campuran. Sebelumnya sudah kita pelajari ya anak-anak, apa itu benda tunggal dan campuran. Berdasarkan kemampuannya untuk diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, benda tunggal dapat dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Benda tunggal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama unsur dan yang kedua yaitu senyawa. Pengertian unsur yaitu zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi menjadi komponen yang lebih kecil. Sedangkan pengertian senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Berikut ini contoh dari unsur, yaitu yang pertama emas murni, yang kedua perak, dan yang ketiga belerang. Ada lagi contoh yang lain di sekitar kita. Selanjutnya, apa saja contoh senyawa yang ada di sekitar kita? Yang pertama, air. Air berasal dari oksigen dan hidrogen. Sifat air berbeda dengan oksigen dan hidrogen. Sedangkan pada air garam merupakan contoh campuran. Dalam air garam kita tetap dapat merasakan sifat asli garam, yaitu rasa asin. Contoh lain dari senyawa yaitu garam dapur. Kemudian gula. Contoh senyawa yang lain yaitu madu murni, air kelapa, dan asam cuka. Tidak seperti benda tunggal, campuran homogen dan heterogen dapat dipisahkan hingga zat-zat penyusunnya terpisah. Yang beberapa cara pemisahan campurannya ada 3, yaitu yang pertama penyaringan atau filtrasi. Penyaringan adalah metode pemisahan campuran yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan pada perbedaan ukuran partikel zat-zat yang bercampur. Contohnya, pemisahan kotoran yang ada pada larutan gula, kemudian menyaring air sungai untuk keperluan air bersih, dan memisahkan air teh dari batang dan daun teh dengan menggunakan penyaring teh. Pemisahan campuran yang kedua yaitu pengendapan. Pengendapan adalah metode pemisahan yang dilakukan dengan jalan mengendapkan salah satu komponen sehingga bisa dipisahkan keduanya. Contohnya saat kalian membuat kopi. Dan yang ketiga yaitu pengkristalan atau kristalisasi. Kristalisasi adalah cara pemisahan campuran antara zat padat terlarut dalam larutan dengan cara menguapkan pelarutnya. Contohnya, membuat garam dapur dari air laut. Prosesnya memerlukan terik matahari untuk menguapkan air laut yang terdapat dalam tambak-tambak garam di pinggir pantai. Selanjutnya di sisi exercise yaitu kalian akan mengerjakan buku paket IPA halaman 229. Bagian A, pilihan gandanya saja nomor 1 sampai 10. Kalian langsung mengerjakan di buku paket, kemudian difotokan dan dikirim ke GC atau ke WA Bu Melsa atau Bu Firda. Semangat, kalian pasti bisa.
Thank you for your attention today. See you next video. Salam sehat dan tetap semangat. Tetap terapkan prokes 5M. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.